Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan Aviamen, dimanapun Anda berada, kembali dengan saya, Kapten Hanafi Herlim. Kali ini saya akan membahas suatu cerita yang sedikit lain dari yang lain, yaitu kita flashback ke sekian puluh tahun yang lalu, tepatnya tanggal 29 Maret tahun 1977, di mana pesawat Merpati Twin Otter penerbangan dari Palu menuju Toli-Toli crash di Gunung Tinombala. Jadi dinamakan pada saat itu seperti Operation Tinombala, tapi kalau ini adalah Gunung Tinombala, di mana banyak penumpang yang luka, termasuk salah satu Kapten Twin Otter pada saat itu juga meninggal, dan yang masih hidup adalah co-pilotnya, yaitu Pak Mashkur, Muhammad Mashkur. Tapi kali ini saya tidak membicarakan tentang kejadian kecelakaan pesawat Twin Otter, tapi akan saya bicarakan adalah how to survive in the jungle. Pada saat itu belum lazim kita mendapat pelajaran tentang jungle survival. Setelah kejadian tahun 1977, barulah pendidikan di Curug. Pada saat itu saya tahun 1978 mendapat pendidikan jungle survival. Dikarenakan mengingat kejadian Twin Otter jatuh atau menabrak gunung di Tinombala. Pada saat itu pelatihan di Curug memberikan pelajaran tentang jungle survival. Saat ini telah hadir di studio mini kami seorang pakar tentang hutan, entah apa saya harus sebutnya. Yang jelas namanya adalah adventure based. Namanya adventure based, di mana beliau ini mengajarkan kepada para mahasiswanya untuk bertahan hidup di dalam hutan. Apa-apa saja yang boleh dimakan, boleh diminum, dan seperti apa saja hanya beliau yang tahu. Dan saat ini beliau sudah datang, sudah hadir di studio kami. Bernama Bapak Mulyanto, ditemani oleh bekas pacarnya yang juga ahli dalam bidang yang sama, yaitu how to survive in the jungle, yaitu Ibu Impu. Beliau sudah hadir di sini keduanya. Mari kita perkenalkan saat ini Bapak Mulyanto yang ditemani oleh istrinya, yaitu Ibu Impu, yang mana keduanya adalah pakar-pakar tentang survival. Selamat datang Pak Mul. Selamat sore juga, Hanafi. Senang sekali saya kedatangan seorang tamu istimewa. Terima kasih. Selamat datang dengan Bu Impu. Selamat sore. Selamat sore. Oke, mari kita mulai sekarang. Iya. Pak Mul, sampai detik ini kesibukan Pak Mul, apakah khusus untuk ngetrain para siswa atau mahasiswa yang memang hobinya hiking atau mendaki gunung? Ya, sampai sekarang masih. Hanya survival ini bisa dikemas dalam berbagai macam tujuan sebetulnya. Jadi ada yang real survival, artinya orang bagaimana mempelajari teknik-teknik hidup di alam bebas, terutama dalam kondisi gawat darurat. Apakah hanya di hutan saja atau bisa juga di lautan? Bisa di laut, jadi kita pernah di latihan paling banyak memang di hutan gunung, karena hutan gunung ini yang paling banyak sering terjadi kecelakaan. Tetapi bisa juga di laut, sungai, terutama yang berarus deras, dan juga rawa-rawa. Begitu. Dulu kuliahnya di bidang apa? Kok bisa tiba-tiba langsung menjadi pengajar? Iya, hal ini? jadi ini lama jadi hobi dulu pertama. Kuliahnya di bidang business administration. Jadi dari Fakultas Sosial Politik, saya ambil yang business administration. Jadi nggak nyambung ceritanya nih? Mudah-mudahan nyambung. Iya. Kalau sama secara teknikal enggak jadinya. Tetapi sebenarnya kalau dihitung ke dunia bisnis, tips survival itu ada di dunia bisnis. Kenapa bisa tiba-tiba terjun ke dalam dunia alam seperti ini? Nah, hobi. Ya, jadi ini tahun 82 ketika saya kuliah di Unpar, saya melihat ada foto dipajang di aula. Kemudian foto itu menarik.
Foto itu bercerita tentang ekspedisi Blambangan. Di mana di situ ada foto-foto harimau yang terjerat, kemudian harimau yang sudah dikuliti dan banyak burung rangkong. Saya tuh senang sama alam dan saya merasa terpanggil. Saya mau ikut di situ. Dan ternyata kalau mau ikut di situ harus ikut. Ada sekolahnya? Bukan sekolah, tapi klub pecinta alam di Universitas Katolik Parahyangan ini. Berapa lama pada saat itu latihannya? Nah, pada waktu itu daftar latihan kami 14 hari. 14 hari di lapangan. Langsung praktek? Tidak. Ada teorinya dulu. Jadi teorinya itu di kampus. Biasanya ambil waktu weekend. Begitu atau sesudah kuliah. Jadi waktu itu hampir 3 bulan ya. Hampir 3 bulan di kampus. Kemudian praktek kecil. Setelah itu 2 minggu, 14 hari kita dibawa ke Situ Lembang di tempat pelatihan Kopassus, itu hutan gunung beneran gitu ya. Dan kebetulan waktu kami melakukan beberapa simulasi SAR dan survival, para senior itu mengatakan di teluk itu namanya Teluk Toli-Toli. Jadi yang dibuat simulasi juga waktu itu pesawat yang crash itu di Gunung Tinombala. Jadi kejadiannya sama seperti yang kita ceritakan saat ini ya? Ceritanya mau dibikin seperti itu. Jadi pengalamannya hampir mirip dan kami bagaimana bisa bertahan hidup. Dalam 14 hari kan pertama diajarkan tentang first aid, kemudian navigasi dan seterusnya. Sampai akhirnya 72 jam kita diberikan materi survival. Jadi kami selama 72 jam harus bertahan hidup, mencari jejak, kemudian mencari pos supaya selamat, karena kami hanya dikasih garam mungkin 1/4 batang itu, korek api batangnya 5 kalau nggak salah. Sebentar, cerita soal garam, saya pun juga pernah waktu dalam pendidikan di Curug tahun 78 dikasih garam. Cuma pada saat itu saya nggak tahu apa sih makna, maksud buat apa garam itu. Garam itu selain rasa gitu, tapi sebenarnya dia tuh seperti penetralisir racun sebetulnya itu. Ya. Jadi kalau kita ada kena luka pun bisa dikasih garam tuh sudah sebenarnya bisa netralisir. Jadi garam mungkin garam itu dipersiapkan kalau sampai kita terjadi survive lalu kita makan sesuatu yang beracun, maka itu sebagai netralisir, begitu? Sebenarnya bukan yang beracun, tetapi racun tuh arang. Kalau racun, arang ya. Jadi garam sebetulnya kalau dulu dibilangnya ini untuk melindungi kita dari ular, sebetulnya tidak. Begitu. Ular nggak takut sama garam. Tapi garam itu satu rasa, kedua kalau kita merasa kurang nyaman dan lain sebagainya, itu bisa pakai garam tuh. Seperti itu. Dan kemudian kan tubuh kita perlu cairan tubuh sebenarnya. Dan cairan tubuh salah satunya bisa dimasukkan kadar garam yang nggak perlu banyak-banyak. Sedikit saja kita campur dengan air, minum. Sekarang kita minta supaya Ibu juga barangkali ada sesuatu yang bisa disampaikan. Untuk itu silakan Bu Ibu sampaikan kepada rekan-rekan kita apa yang kira-kira mau disampaikan. Ya, kebetulan saya juga dari Parahyangan, dari FISIP, dan ikut kegiatan kebetulan satu angkatan di pecinta alam itu. Tapi dia di atas untuk angkatannya, cuma saya waktu itu pas baru masuk tahun 82, ya di kampus ada penerimaan anggota baru lah ya untuk pendidikan dasar Maitala. Saya pengen ikut karena waktu itu SMA saya juga pernah ikut, gitu kan. Jadi ceritanya dua-duanya nih suka dengan petualangan ya? Kira-kira begitu. Petualangan alam ya? Iya, jadi saya ikut itu, ya udah, kemudian saya daftar, ikut, dan pada waktu ikut pendidikan dasar tadi sudah dijelaskan juga. Ya tadi, memang yang paling lumayan itu adalah kita mendapatkan teori-teori ya di kampus, kemudian di sana, kemudian di lapangan, di Citatah juga ya, selain di Situ Lembang, kita juga latihan untuk mountaineeringnya itu di Citatah, tempat latihannya Kopassus juga ya di situ ya, gitu. Jadi kita dapat 3 hari itu di Citatah untuk climbing dan rappelling. Kemudian setelah itu baru itu yang terakhir, 3 hari terakhir sebelum kita long march 40 kilo ya, nggak salah kita. Terus selama ini sudah menjalani praktek ataupun search and rescue-nya sampai berapa kali di mana saja, dan
tempat apa yang kira-kira paling menyeramkan, paling membahayakan, dan sampaikah ada korban yang pada saat itu? Kalau mungkin kalau cerita pengalaman itu, saya pernah sih bantuin SAR waktu itu. Waktu ada anak STM yang hilang di Gunung Salak. Itu kebetulan saya diutus dari kampus, dari klub untuk mewakili. Jadi kita dikirim, memang anak perempuannya itu agak jarang, cuma kita juga saya ikut, termasuk ikut dan tidak boleh di dapur, saya harus ikut yang ke lapangan. Nah di situ memang kita dapat mempraktekkan istilahnya, jadi kita harus ya mengikuti aturan tentunya ya, prosedur untuk SAR sendiri yang dirasakan 2 kali sih saya ikut SAR itu. Kemudian di situ saya mengikuti pada waktu mencari korban dan memang dikasih tahu kan. Jadi teori yang selama ini kita dapatkan itu memang ada gitu. Kita coba cari kayak misalnya bungkusnya Supermi segala macam, dan itu dia memang korbannya memang ke arah sungai. Gitu, itu sebagai petunjuk ya? Iya, itu sebagai petunjuk. Tapi kebetulan saya nggak menemukan karena kan kita ada waktu kemudian harus balik. Cuma sempet ini aja kayak bau mayatnya itu mungkin ada. Jadi tapi saya nggak ketemu karena kan ada angin ya. Ada arah angin itu bisa berubah kalau arahnya ke sini. Tepatnya di mana kita nggak tahu ya. Saya cari ke sini, kita cari ke sini satu titik ketemu dengan bungkus-bungkusnya itu, tapi kita nggak ketemu korbannya gitu loh. Sampai akhirnya kita harus udah berapa hari ya, 2 malam kita harus kembali. Jadi harus ditarik ke pusat lagi. Jadi nggak ketemu jenazah atau mayat? Waktu saya kembali enggak, tapi orang tuanya waktu saya sampai di campnya itu orang tuanya ada. Kan 7 anak ya waktu itu yang hilang dan meninggal semuanya. Meninggal semuanya? Iya. Ditemukan semua jenazahnya? Ditemukan. Setelah berapa hari? Itu kayaknya hampir sebulan mungkin ya. Hampir 1 bulan. Jadi semua rata-rata itu memang ke arah sungai dan mereka ada yang kehabisan udah. Jadi pada saat itu tidak ada saksi hidup yang bisa ditanyakan kenapa sampai terjadi, apakah tersesat. Iya. Nah mereka rata-rata tidak bawa perbekalan, tidak punya pengetahuan tentang minim sekali pengetahuannya tentang hiking ini. Iya betul. Makanya kenapa perlunya ada pelatihan itu seperti itu gitu loh. Jadi baiknya para anak-anak remaja baik SMA maupun mahasiswa sebelum berangkat pergi hiking sebaiknya belajarlah dulu, cari pengetahuan dan bawalah perbekalan. Apakah pada saat di base-nya, maksudnya di kaki gunung, petugas-petugas itu tidak sweeping mereka kalau mau naik gunung itu harus ada perbekalan seperti dan itu persyaratannya? Waktu itu belum ada. Sekarang sih sudah ada sekarang ya. Sekarang tuh prosedurnya udah lebih bagus. Jadi kita harus daftar kan lewat online segala macam kalau mau naik gunung. Begitu. Kalau waktu itu kan tahun berapa ya itu ya sekitar 80-an. 86 ya. 86. 87 saya juga pernah nge-SAR Marskal Ramli waktu itu juga saya ikut kebetulan juga. Itu kalau yang waktu itu anak STM itu bener-bener nggak ada pengetahuan ya? Nggak ada. Oke, sekarang dengan Pak Mul. Ya. Saya boleh tanya, kira-kira manusia itu bisa hidup tanpa makan, tanpa minum sampai berapa lama? Karena pada saat berapa puluh tahun yang lalu kita pernah saksikan baik di koran maupun di televisi ada orang yang masih bisa hidup padahal pada saat itu dia terjerat, terdampar, tidak ada makanan atau tidak ada minuman, masih hidup. Iya. Teorinya seperti apa? Oke, jadi kalau ada orang yang ditemukan bisa bertahan hidup sampai 15 hari, ini kita refer ke ada namanya rule of three. Apa itu rule of three? Rule of three itu begini, jadi ada orang tuh kalau ada 3 menit tanpa udara, maka dia pasti meninggal. Kemudian 3 jam tanpa shelter, tanpa apa? Maksudnya itu tadi 3 menit tanpa oksigen? Tanpa oksigen, okay. Tanpa oksigen ya. Itu pasti orang meninggal 3 menit. Kemudian 3 jam tanpa shelter di udara yang dingin di gunung, itu orang juga bisa meninggal. Kemudian 3 hari tanpa air ya, jadi orang nggak bisa minum, itu juga pasti akan meninggal. Tetapi orang akan bisa hidup selama 3 minggu, gitu ya, kalau ada air, ada makanan. Ya, jadi 3 minggu tanpa makanan, baru orang lewat, meninggal. Ini disebutnya rule of three. Jadi sekali lagi, 3 menit tanpa oksigen, orang meninggal. 3 jam tanpa shelter, orang meninggal. Kemudian 3 hari tanpa air, orang meninggal. Kemudian
3 minggu tanpa makanan, orang bisa meninggal. Nah mungkin yang ditemukan itu kan ada di dalam batas, misalnya dia ada air, kemudian masih ada makanan, dan ditemukan dalam waktu minggu kedua. Sebelum saya lanjutkan, kita dengarkan satu pantun dulu yang berkaitan dengan talk show kita pada saat hari ini. Bila suatu saat Anda terdampar di hutan, berusahalah untuk mendapatkan sesuatu makanan. Namun bila makanan tidak ada, berusahalah mendapatkan minuman, karena nyawa Anda akan hidup bertahan. Kita lanjutkan lagi sekarang. Seperti apa sih makanan dan minuman? Let's say di hutan mana ada makanan yang kita bisa makan. Nah sekarang ini bagaimana caranya supaya orang bisa bertahan hidup dengan minuman yang saya dengar katanya ada sesuatu apabila sungai tidak ada, danau tidak ada, hujan tidak ada, lalu apa yang mau diminum? Perbekalan sudah habis. Kalau kita berada di hutan tropis, di daerah pegunungan misalnya, itu kan kelembaban udaranya tinggi. Jadi kita bisa mendapatkan air dari embun. Caranya biasanya kita menggunakan plastik ya, lembaran plastik misalnya yang terbuat kita punya ponco. Buat penampang. Iya, jadi kita buat penampang dan di tengahnya kita kasih batu. Ya dikasih batu supaya ada cekungan begitu sehingga airnya atau embunnya itu akan mengalir ke bawah. Nah di bawahnya baru kita kasih tempat. Kalau ada cangkir-cangkir ya, kalau nggak ada apa-apa ya kaleng. Nah besok pagi paling tidak kita akan dapatkan air barangkali sekitar 200 cc. Begitu. Ya tergantung dari besar penampangnya. Itu dari udara sekitar. Kemudian dari tumbuh-tumbuhan. Nah di hutan hujan tropika itu ada namanya akar liana ya, L-I-A-N-A. Nah itu kan yang seperti buat mengayunnya Tarzan ya, seperti rotan, tapi bukan rotan. Nah akar liana ini kita bisa potong, sebetulnya dipotong satu, kemudian dipotong lagi satu, sehingga kurang lebih ada 1 meter lebih. Nah kemudian tinggal ditegakkan begitu ya, sehingga kandungan air yang ada di dalam akar liana itu akan turun. Nah, tinggal dikasih penampung di bawahnya. Gitu. Apakah hanya itu saja akar liana atau ada pohon-pohonan lain yang bisa mengandung air? Kalau di gunung yang terlalu tinggi nggak ada, tetapi agak turun sedikit, mungkin di ketinggian 2000 meter, kita akan bisa ketemu pisang hutan. Pisang hutan? Pohon pisang hutan. Ya, jadi ada pisangnya dong jadi? Ada pisangnya, bisa dimakan, tapi setengah mati makanya karena banyak batunya di dalam buah pisang. Pisang batu? Pisang batu, ya seperti itu. Jadi kalau di hutan, pohon pisang itu yang bisa kita ambil justru bagian tengah-tengahnya pisang itu tuh. Jadi biasanya kita potong bunganya atau apa namanya? Batang pisangnya. Bunganya memang enak pasti kalau ada. Jadi kalau kita ketemu pohon pisang di hutan ada bunganya saja, ada jantungnya, itu sudah wah, makan besar. Dalam kondisi survival bisa dimasak. Tapi jarang sekali kita bisa lihat pohon pisang di hutan yang ada buahnya. Jadi yang bisa kita ambil adalah batang pohon pisang itu kita tebas. Kemudian di sini kan masih ada akar sama bawahnya sedikit. Nah, itu yang dikeruk, dilobangin. Supaya daya kapiler si akar pisang menyedot air dari dalam tanah itu tetap naik. Nanti lama-lama cekungan yang kita buat itu akan terisi dengan air. Begitu. Terus yang boleh kita minum itu tadi dikatakan jangan air yang berwarna. Ya. Jadi ada syaratnya. Jadi kalau kita lagi survival, kemudian ketemu air, gitu. Biasanya kan kita haus nih. Ya, waktu itu saya pernah tuh lihat anak-anak, begitu lihat air langsung minum. Nah, itu sebenarnya harus kita filter. Bisa difilter atau kalau nggak jangan buru-buru sebetulnya. Jadi air itu syaratnya bisa diminum adalah satu, airnya tidak berbau. Kedua, airnya tidak berwarna. Ketiga, airnya mengalir. Itu sudah pasti bisa diminum. Seperti itu. Tapi kalau misalnya ada kubangan di batu biasanya atau di tanah, ya kita harus hati-hati. Seperti itu. Paling tidak, kalau kita bisa membuat api, kita bisa membakar kayu supaya bisa jadi arang. Lalu arang itu buat apa? Nah, airnya
tampung di panci atau kaleng gitu, lalu masukin arangnya. Oh, untuk pembunuh racun tadi. Betul, jadi racunnya akan diserap oleh arang itu. Oh, begitu. Nah, baru kita bisa. Oh, ini pelajaran juga nih bagi mereka anak-anak muda yang mau survive ataupun mau hiking, mau camping. Itu harus banyak belajar, terutama sama suhu kita ini, Pak Mul. Nah, sekarang pengalaman Mbak Impu. Nah, sekarang pengalaman Mbak Impu sendiri, kira-kira bagaimana? Apakah ada yang sesuatu yang heroik ataupun yang horor pada saat ikut Operation Rally atau pada saat mengikuti SAR? Ada sesuatu yang bisa diceritakan yang tak terlupakan? Nah, saya mesti mengingat lagi nih ya. Rasanya kayak dulu saya pernah ikut juga bantuin SAR, saya ingat rasanya tahun 87 ya. Itu waktu Marsikal Ramli itu hilang itu jatuh ya pesawatnya itu di... Pesawat apa itu? Di Gunung Burangrang. Pesawatnya apa? Saya kurang tahu tuh waktu itu, lupa ya. Cuma waktu itu diminta untuk bantuin, waktu itu kami... Ditemukan nggak jenazahnya? Kalau nggak salah setelah itu ditemukan. Setelah saya balik diketemukan, gitu. Itu memang lumayan itu karena saya kebetulan saya cuma cewek sendirian, kemudian yang lainnya adalah paskas kan, karena dari Angkatan Udara, kemudian dari Anak Wanadri dan Mahitala kami, gitu. Nah kita di desa dulu, kemudian naik. Nah ternyata yang lucu tuh kita harus pakai istilahnya, jadi kita sebutnya sarkun. Jadi ada kayak dukunnya gitu. Jadi ada apa ya, kuncennya lah gitu lah. Jadi kita ikuti, yaudah kita ikuti aja karena apa namanya SRU-nya ya. Itu tuh dari paskas kan di sana. Jadi kita harus ikutin perintah dia, kemudian masuk di satu tempat yang udah di hutannya. Sampai di situ kita nggak boleh nyari dulu. Cerita soal hutan, pernah ketemu binatang buas nggak? Saya nggak ketemu. Paling ular. Saya pernah ketemu. Ular aja ya? Ular aja. Misalnya ada macan atau enggak. Kalau saya nggak, kebetulan saya nggak ketemu macan, nggak ketemu. Cuma kalau di situ waktu itu seremnya ya karena tiba-tiba lagi tidur itu ada puk gitu. Nah, cerita soal serem, apakah betul ada hal-hal tahyul, ada orang bilang katanya ada setannya atau apa seperti itu? Mungkin ya, karena pada waktu kita mau lanjut, jadi ini masuk gitu ke dalamnya, terus ditanya ini gimana, terus dia cuma cerita yang masuk itu ya si Kuncen itu bilang bahwa ini masuk, jadi pesawat itu jatuh, terus dia cuma cerita begitu kan, bahasa Sunda begitu ya, dia ceritakan jatuh, kemudian udah kalau kamu terusin, dia bilang gitu, dia akan ambil korban lagi gitu. Wah, udah ditakut-takutin. Iya, si ininya bilang gitu kan, terus kita bilang ini gimana nih, kita bilang itu yang saya dengar di Gunung Salak, katanya sering cari korban. Betul. Belum lama kan Sukhoi kena, sebelum Sukhoi ada lagi entah helikopter, katanya sering sekali di situ makan korban. Apa bisa dipercaya tuh tahyul seperti itu? Yang pasti waktu kita ke Gunung, saya juga pernah ke Gunung Salak waktu itu juga bisa keputar-putar. Oh. Bisa yang harusnya cepet itu saya bisa. Dan apa benar berapa jam juga cerita dari orang-orang yang suka hiking, kita nggak boleh ngomong sembarangan, nggak boleh takabur, nggak boleh arogan, bilang gua nggak apa-apa lah, gua udah biasa kok sini, nggak usah takut nyasar, jangan takut lah, ada gua, misalnya seperti itu. Dan itu bisa terjadi. Iya, bisa. Karena waktu itu ya kejadian 2 itu saya ngelihat sendiri, itu kayak yang tadi yang di Burangrang, itu si Kuncen itu bisa naik pohon ya kan, itu banyak pohon jatuh kan di hutan. Pohonnya tuh lebih segini lah kira-kira gitu. Kita nggak mungkin kan kalau naik bisa loncat begitu kan langsung. Atlet aja juga mesti ambil posisi kan. Ini dia bisa cat langsung turun lagi. Siapa itu? Kuncennya yang masuk itu. Jadi dia minta kita harus pulang segera, terus dia di depan duluan gitu. Kita harus berobos ke bawah kalau dia nggak lewatin ke atas gitu. Kalau istilahnya orang normal nggak mungkin aja. Oh begitu. Gitu. Itu yang di Burangrang. Kalau yang di Salak itu kita pernah lagi naik gunung waktu itu sama-sama juga ya, rombongan sama teman-teman baru berapa tahun yang lalu lah gitu ya. Itu setelah Sukhoi. Oh setelah Sukhoi, berarti baru-baru aja ya? Baru. 2017. Iya 2017 ya kalau nggak salah itu. Kita habis dari puncak turun, itu harusnya mungkin cuma sekitar 3 jam ya kali ya. Itu kan jam sore ya, jam 5. Tapi kita sampai di bawah, di Cijeruk ya itu ya, jam 1. Karena nyasar? Iya. Jadi jalannya tuh simpangnya banyak banget. Terus kita ambil jalan itu bisa nggak ketemu. Loh, ini di mana? Balik lagi.
Jadi bisa kayak keputar-putar, padahal waktu kita naik kan biasa aja gitu ya. Nah itu saya juga nggak tahu sih kalau misalnya dibilang seperti itu ada yang sompral atau enggak. Tapi yang pasti saya juga ngeliat ke bawah, saya kan tiga dari depan ya. Itu temen yang bisa dibilang Kuncanes itu lah yang punya daerah situnya tuh bilang kok itu ada yang ngobrol-ngobrol ya. Saya bilang nggak tahu dia turun, Bah. Tadi ngobrol sama siapa kak? Saya bilang gitu kan. Ternyata nggak ada, cuma ada suara. Nggak ada, saya nggak ngomong sama siapa-siapa. Dan saya ngeliat ada beberapa orang gitu loh. Tapi kan jauh ya, ada suara-suara gitu terus. Oh enggak, oh yaudah saya bilang turun aja. Jadi baru dibahasnya malam. Dia juga ngeliat temen bisa ke Sandung ya. Itu ada temen ke Sandung, itu kenapa jalannya nggak bener ke Sandung? Nah yang lihat itu kalau kan kita suka tes ya, biarpun jalan sama-sama nih. Ya hitung 1, 2, 3, 4, 5 gitu lah. Terus nah itu ada di belakang satu lagi. Ada yang jawab. Ini dia yang lihat. Dia lihat. Oh, yang sering bisa ngeliat dia. Saya ngeliat yang di bawah aja. Langsung bangun di Jadi kalau orang bilang memang Salak tuh begitu ya mungkin ya. Karena tadi kan yang waktu itu ya anak STM itu hilang, kemudian Sukhoi. Nah setelah itu kita juga nyoba sendiri. Tapi saya selalu kita jalannya harus branding terus tetap. Nah itu fungsinya harus sama-sama tuh itu gitu loh. Nah, oke, sekarang kembali lagi dengan Pak Mul. Oke, sekarang Pak Mul, kira-kira apa sih tipsnya untuk para pemula ataupun memang juga para profesional yang suka hiking agar mereka jangan sampai terdampar, nyasar, ataupun celaka? Apa sih tips-tipsnya yang kira-kira bisa disampaikan kepada mereka? Jadi tipsnya supaya jangan survival ya, supaya jangan jadi survivor. Begitu ya, pertama sebetulnya ketika mau mengadakan perjalanan ke alam bebas, terutama naik gunung, kita harus siap dulu. Fisik harus siap ya, pengetahuan tentang gunung, dan kemudian ikuti semua aturan yang sudah ditetapkan oleh biasanya penjaga taman nasional atau di bawah kaki gunung seperti itu. Biasanya kita kan suka pengen apa ya, karena punya jiwa muda, pengen berpetualang, saya nggak mau pakai jalan yang sudah ditetapkan. Oh, dia mau bikin jalan sendiri. Banyak sekali dulu waktu gunung di Taman Nasional Gede Pangrango tahun-tahun 80-an. Itu kalau bikin jalur sendiri kayaknya hebat gitu. Oh, begitu. Iya. Kalau sekarang udah nggak bisa, sudah diatur. Tetapi di gunung-gunung yang lain, yang terakhir kemarin di Gunung Lawu, itu ada yang hilang. Begitu. Kenapa? Cerita soal gunung, terpikir nggak sih kepengen menaklukkan Himalaya misalnya? Ya kepengen ya semua orang, cuman saya tidak mau bicara. Ingat umur. Sebenarnya bisa bukan ditaklukkan. Jadi kalau saya lebih bagus kita bersatu sama si gunung itu, sehingga kita bisa tahu bahwa sebetulnya gunung itu punya karakter masing-masing. Jadi orang bilang ada penunggunya gitu ya. Ya, kalau misalnya dilihat dari sisi mistis begitu, tetapi kalau dilihat dari sisi ilmu pengetahuan, setiap gunung pasti punya karakternya masing-masing. Oh, begitu. Sebentar, cerita soal gunung. Selama ini pernah mendaki gunung apa yang paling tinggi? Yang paling tinggi Puncak Trikora ya, yang di Papua itu. Ketinggian 4.750 meter. Itu gunung kedua tertinggi di Indonesia setelah Puncak Jaya. Sekitar 15.000 feet kurang lebih. Iya, sekitar 15.000 feet. Pakai oksigen nggak pada saat itu? Kita diminta untuk siapkan oksigen karena kami semua dulu belum pernah punya pengalaman setinggi itu, begitu. Tapi syukurlah kita nggak harus pakai oksigen. Sampai tanpa oksigen? Sampai, tapi waktu tidur malam rada agak sesak. Karena renggang sekali. Dan iya, betul. Dan kami waktu itu kan, kalau saya manjat tebing, jadi bukan mountain walking. Jadi kami 21 hari tergantung di tebing. Dari ketinggian 4.100 sampai ke 4.750 itu. Bawa altimeter? Bawa ya. Bawa. Gitu. Jadi kita harus tahu, dan di sana betul-betul minim informasi. Jadi puncaknya yang mana nggak ada yang tahu. Jadi kami harus menggunakan kompas, altimeter, dan kita cerita soal kompas tadi. Bagaimana kita bisa menentukan arah mata angin pada saat kita tersesat di hutan? Apa tanpa kompas? Tanpa kompas. Ya, satu. Misalnya penumpang pesawat yang crash, mereka nggak siap dengan kompas. Kalau para pendaki itu kan memang sudah siap semuanya. Tapi kalau misalnya penumpang, pilot yang terdampar, terjerembab di salah satu gunung. Jadi kalau kita mau tahu arah mata angin di alam tanpa menggunakan kompas, ada 3 tuh.
Apa saja? Dari pohon, matahari, dan bintang. Oke, pohon gimana? Pohon, kita lihat nih, pohon di dalam hutan hujan tropika itu pasti ada yang berlumut. Oke. Biasanya kalau menarik kita cari pohonnya agak besar, diameter mungkin sekitar 20 sampai 30 cm ke atas begitu. Apalagi yang lebih besar lebih jelas lagi. Nanti kita lihat nih, ada satu sisi pohon yang ada lumutnya, di belakangnya biasanya tidak ada lumutnya. Oke. Nah, yang ada lumutnya itu pasti kena sinar matahari duluan. Berarti pagi ada di sebelah timur ini. Jadi arahnya. kalau ini ada lumut, berarti arah timurnya di sini. Sebelah sana. Ya, kalau sebelah sananya pasti barat. Jadi kalau kita menghadap pohon yang ada lumutnya itu pasti sebelah sana barat. Menghadap ke barat. Ke barat. Yang kedua, matahari. Ya kan? Jadi kalau ada matahari. Kalau ada matahari ya memang. Padahal di hutan kan lebat pohonnya. Betul. Nah, kita juga ya itu tadi. Jadi kalau tidak bisa lihat sinar matahari, maka pohon itu yang menjadi patokan arah mata angin. Yang ketiga? Itu. Yang ketiga, bintang. Ya, bintang juga sama ya. Kalau kita berada di lembahan, kita nggak bisa lihat bintang gitu. Oke. Dan kita kan ada di bagian selatan ya. Kalau di Pulau Jawa, itu ada di bagian selatan dari Khatulistiwa. Yang kita kelihatan kan adalah bintang salib selatan. Seperti apa itu? Seperti bintang, jadi seperti layang-layang bintang salib selatan. Kelihatan itu. Ya? Kelihatan. Jadi setiap malam kalau kita lihat ke atas, kalau ada bintang, kita cari nanti ada bintang 4 gitu, seperti layang-layang. Oke. Kemudian kita bisa tarik sudut dari atas paling atas sampai ke dasarnya layang-layangnya terus ke bawah. Nah, itulah selatan. Oh. Gitu. Jadi seperti begini, ya terus ke bawah gitu. Jadi sebenarnya salib selatan lah ya, Southern Cross gitu disebutnya. Oke, menarik juga. Ada tips lainnya yang mana harus dipersiapkan oleh para anak-anak muda ini? Iya, satu tadi sudah disampaikan bahwa harus siap dulu. Sekarang yang namanya alat-alat pendakian gitu sudah banyak sekali. Jadi sebaiknya siapkanlah sesuai dengan apa yang Anda butuhkan. Bawa kebanyakan berat. Bawa terlalu sedikit, maut nanti akhirnya. Seperti itu. Kemudian setelah perlengkapan sudah, kemudian pengetahuannya. Bagaimana pengetahuan navigasi. Tapi paling tidak dalam satu tim itu ada satu expertnya ya? Sebaiknya demikian. Dan biasanya ada banyak orang, tadi sudah disampaikan, kita kadang-kadang suka, sombong ya. Gampang gitu. Kalau naik Gunung Salak kan kelihatannya cuma 2.000 sekian aja, naik Gunung Tangkuban Perahu itu kan dekat dan banyak tempat wisata. Tapi banyak juga orang yang tersesat di sana. Okay. Dan ya rata-rata mereka suka sombong ya, membuat kata-kata yang menganggap remeh dan sebagainya. Bukan gara-gara mistisnya saja sih sebenarnya. Itu mereka kan tidak menyadari dirinya ada di mana akhirnya. Jadi ketika gampang, yang mungkin dia pikir tuh jalan setapaknya betul, taunya salah. Nah, dari sekian banyak tadi masalah pohon liana, lalu adakah pohon-pohon lain yang daunnya boleh dimakan? Yang bisa dimakan, ya. Atau mungkin ada buah yang dimakan. Dan saya pernah dengar juga, kalau kita terdampar di hutan, kita makanlah makanan buah-buahan yang dimakan oleh monyet. Iya, kalau kita ngelihat ada monyet. Kalau nggak ada monyet gimana? Susah. Tapi katanya makanan atau buah-buahan tersebut yang bisa dimakan, hindari makanan buah-buahan yang warnanya terlalu mencolok ya, terlalu terang ya. Iya, terutama jamur. Kan banyak jamur tuh. Itu nggak boleh? Ya, kalau kita nggak yakin, kita nggak memahami tentang jenis-jenis jamur, lebih baik kita hindari. Oh. Karena ada banyak lagi yang sudah pasti bisa dimakan. Okay. Misalnya, kalau di daerah ketinggian 2.000 ke atas pasti ada yang namanya cantigi. Ya, cantigi itu Vaccinium. Kalau kita lihat di kebun ini, tapi bukannya, tapi ini mirip ya. Ada yang namanya pucuk merah kalau di tanaman-tanaman kebun kita. Nah, cantigi itu bentuknya seperti itu, warnanya merah, cantik sekali, gitu. Bisa kita lihat tuh fotonya ada ya? Ada fotonya ya, nanti dilihat ada fotonya. Okay. Dan itu pucuk cantiginya itu kita patahkan, makan aja. Oh. Rasanya seperti ada mint. Tapi sebenarnya hal seperti ini seperti si malakama ya. Dimakan bapak mati, nggak dimakan ibu mati. Daripada gue mati, gue makan aja deh. Apa yang ini? Iya, segala macam untuk makanan, buah-buahan, daun-daunan. Daripada kita nggak makan, kita mati, mendingan makan aja deh. Enggak. Karena di mana-mana ada yang bisa dimakan, pasti bisa dimakan. Gitu ya, satu cantigi itu. Kemudian cecendet. Cecendet tuh yang sekarang lagi
lagi musim gara-gara ada COVID ya. Buahnya warna kuning, ada juga di foto gitu. Nah, itu kan bisa dimakan itu. Oke. Dan buahnya manis. Oke. Ya kan? Kemudian di hutan-hutan basah itu saya berani jamin pasti ada yang namanya honje. Honje itu kalau dibikin sambal namanya sambal apa? Kecombrang. Ya, di situ. Nah, di bawahnya tuh ada bunga honje, boleh dimakan. Rasanya memang kecut gitu ya, kecut. Tapi ya itulah kita makan. Gitu. Kemudian satu lagi begonia. Begonia juga enak. Wah, banyak bener namanya yang asing sekali di kuping saya. Iya, nanti ada fotonya semua. Oh, jadi ada fotonya, ya. Dan yang paling saya suka sebetulnya adalah kentang, ya pakis kentang. Sebenarnya kentangnya ini suka dipakai buat masakannya orang-orang di masakan Padang. Oke. Ya, kecil-kecil. Oh iya, enak sekali itu. Enak ya kan? Ada di hutan? Ada. Oh. Nah, cuma kita harus hati-hati karena kadang-kadang dia beracun. Oh gitu. Jadi kita harus bikin areng dulu, terus kita cuci pakai areng. Gitu. Nah itu, wah itu kalau sudah ketemu itu makan besar. Sama seperti kalau kita ketemu dengan pohon pisang hutan, bukan kambium ya, tetapi inti batang yang paling dalam, itu kalau kita potong, kemudian kita rebus, wah bolehlah campur garam sedikit ya. Oh itu tadi makanya bawa garam ya buat perasa. Betul. Ya, Oke deh, Pak Mul. Ya. Ini pengalaman yang sangat berharga sekali untuk kita semuanya. Jujur, saya walaupun pernah ikut jungle survival, tapi tidak pernah merasakan hal yang seperti ini. Karena waktu saya jungle survival itu cuma 2 hari doang. 2 hari istilahnya tanpa apa-apa juga tetap masih hidup. Padahal pada saat itu lapar dan haus nggak tertahankan lagi. Ya, tapi kita memang dilepas. Pada saat itu dilatih oleh Rindam Limajaya. Bagaimana caranya kalau kita sampai terdampar di hutan? Itu semua berdasarkan dari pengalaman kejadian Twin Otter Tinombala tahun 77. Oke, Pak Mul dan Mbak Impu, terima kasih banyak atas pelajaran yang kita terima pada hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua, untuk para pemula ataupun suatu saat amit-amit kalau sampai terjadi suatu kecelakaan di hutan ataupun di gunung yang kenyataannya memang selama ini pernah terjadi kecelakaan menabrak gunung, masuk ke dalam hutan, lalu masih hidup dan mereka harus survive seperti itu. Mudah-mudahan video kita atau percakapan kita hari ini bermanfaat untuk mereka semua dan bisa memetik ilmu apa yang disampaikan tadi oleh Pak Mul dan Mbak Impu bisa bermanfaat buat kita semuanya. Sekian, terima kasih. Semoga, setelah video ini nanti kami akan tampilkan talk show bersama Kapten Maskur, di mana Kapten Maskur adalah saksi hidup yang pernah kejadian kecelakaan pesawat Twin Otter di Tinombala. Sampai jumpa di video yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adios, amigo. Terima kasih.